Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang bubble sort yang ada dalam struktur data. Apa itu bubble sort? Bubble sort adalah suatu sorting di mana program untuk membuat sebuah data yang asalnya data acak menjadi nilai yang tersusun. Contohnya seperti misalnya di sini kita punya misalkan 7, 4, 2, 19, 20, 18. Maka ketika kita akan melakukan bubble sort, maka nilai dari sini misalkan 4. Si 4 ini akan pindah ke arah 7. Dan si 7 akan pindah ke 4. Nah, ketika 4 sudah menjadi yang kecil, maka pengulangannya akan selesai. Yang selanjutnya akan dilakukan yaitu berarti nilai sudah seperti nilai akan seperti ini. 4, 7, 2, 19, 20, 18. Nah, ketika ini, maka yang selanjutnya yaitu perpindahan dari 7 ke 2. Yang 2 akan pindah dulu ke 7 dan 7 akan pindah ke sini. Ketika 2 masih lebih kecil daripada yang pertama, maka si 2 akan pindah ke sini. Dan si 4 akan pindah ke sini. Maka si hasilnya akan menjadi seperti 2, 4, 7, 19, 20, 18. Yang selanjutnya yaitu ketika 7 udah lebih besar, maka dia tidak akan melakukan bubble sort. Yang akan melakukan bubble sort selanjutnya yaitu si 18 ini. Pertama dia akan pindah ke sini. Dan 20-nya akan pindah ke sini. Ketika 18 sudah berada di posisi 20 ini, maka si 18 akan melihat lagi ke belakangnya apakah ada nilai yang lebih besar. Ketika yang lebih besar, maka dia akan pindah ke sini. Dan si 19-nya akan pindah ke sini. Sehingga nilai akhirnya akan menjadi 2, 4, 7, 18, 19, 20. Setelah itu mungkin teman-teman akan sedikit mengerti jika dijelaskan dengan seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan menjelaskan sebuah codingannya atau source code-nya. Nah, source code-nya itu yang pertama kita akan membuat function swap atau function untuk menukarkan sebuah datanya yang dimana ada integer dengan pointer variabel 1 dan integer pointer variabel 2. Lalu ada integer temporary sama dengan integer variabel 1 dan seterusnya. Yang selanjutnya itu kita akan ada function bubble sort, di mana di dalamnya ada integer yang berupa array dan integer n. Kemudian di dalamnya ada integer i dan j. Integer i ini berfungsi untuk melooping dan menjadi nilai pertama atau nilai 0.
di dalam loopingan. Dan N ini adalah jumlah dari array-nya, atau jumlah berapa data array yang akan kita looping nanti. Setelah datanya ditumpahkan dan di looping, maka dia akan looping kembali untuk membalikan datanya. Dengan cara array z, ketika array z lebih besar dari array z plus 1, maka si array akan diswap. Kemudian ada function yang namanya print array, di mana kita akan membuat sebuah array. Dengan cara yaitu, pertama kita akan mengambil data dari array-nya. Yang kedua yaitu integer size. Void display ini akan menampilkan data di mana array yang diinputkan atau dimasukkan oleh kita. Dengan yaitu ada integer i sebagai nilai dari pertamanya untuk melooping, dan size ini adalah jumlah dari array tersebut. Misalkan ini data dari array-nya berarti ada 7, karena array itu mulainya dari 0 kan. Maka si display ini akan looping sebanyak 7 kali dan menampilkan sebanyak 7 data yang ada dalam array. Yang selanjutnya yaitu main function, di mana di sini ada integer array untuk memasukkan sebuah array atau data yang akan kita gunakan sebagai bubble sort nanti. Di sini terdapat nilai acak, dan di sini ada integer size untuk melakukan size ini. Terus kita akan menggunakan cout untuk menuliskan keterangan, lalu memanggil void display ini. Void display ini yaitu untuk memanggil array yang belum disorting menggunakan bubble sort. Kemudian kita memanggil function bubble sort yaitu untuk menyorting sebuah array-nya. Kemudian kita memanggil cout lagi untuk menuliskan keterangan kalau misalnya bahwa data itu telah menggunakan bubble sort. Dan kita akan memanggil display lagi karena si data tersebut sekarang udah kita bubble sort atau kita sorting dengan bubble sort. Dan outputnya akan menjadi seperti ini. Nah, pertama, ketika kita sebelum ini ya. Ini adalah sebelum di bubble sort atau sebelum kita ubah posisinya atau ubah nilainya menjadi tersusun. Di sini terlihat sangat acak sekali dimulai dari 5 sesuai dengan apa yang kita inputkan. Dan ketika kita menggunakan bubble sort, maka nilai-nilai tersebut akan pindah karena sistemnya bubble sort itu selalu memindahkan nilai-nilai dari mulai atau menyusunkan nilai dari mulai yang terkecil ke yang terbesar. Mungkin itu saja untuk penjelasan bubble sort dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya dan mungkin kurang jelas. Karena kebetulan juga saya belum terlalu expert di dalam pemrograman C++ ini. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga bermanfaat untuk kalian semua.